Oh, Operator. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi karim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah Tuhan mulia, kita belajar sedikit mudzakarah, saling mengingatkan tentang pentingnya amal masjid dan amal rumah. Jadi Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang dibuat pertama kali adalah masjid. Bukan rumah, bukan istana, bukan kerajaan, tapi yang dipikirkan Nabi SAW adalah bangunan masjid. Setelah wujud bangunan masjid, baru tahapan kedua meluangkan masa untuk masjid. Meluangkan apa? Masa untuk masjid. Sehingga sahabat ini ada yang membagi separuh siangnya untuk masjid, separuh siangnya untuk usaha, separuh malamnya untuk masjid, separuh malamnya untuk keluarga. Ada yang sepertiga waktunya untuk masjid, yang 2/3-nya untuk usaha dan keluarganya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, dia bagi waktunya menjadi 2. Separuh siangnya untuk usaha dia sebagai kepala keluarga, untuk bekerja dan sebagainya. Separuh siangnya untuk masjid lagi, separuh malamnya untuk keluarganya lagi, separuh malamnya lagi untuk masjid lagi. Juga bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mewakafkan umurnya, masanya adalah sepertiga daripada kehidupannya. Di 8 jam untuk masjid, 8 jam untuk perniagaan dia, 8 jam untuk keluarganya. Hartanya pun begitu juga. Ada waktu perang Tabuk, sepertiga dari peralatan perang yang mensuplai adalah Utsman radhiyallahu anhu. Demikian juga ada yang mengorbankan seluruh waktunya untuk agama. Siapa itu? Ahlu Sufah. Masya Allah, dia 100% di masjid. Maka ketika zaman Nabi SAW, ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Sama-sama dibolehkan oleh agama Allah Rasulullah SAW. Tapi yang bekerja ini syaratnya 2, yang nggak bekerja syaratnya 3. Sahabat yang bekerja untuk usaha dunia diberi syarat 2. Apa? Pertama, pekerjaannya halal, tidak bertentangan dengan syariat agama. Baru yang kedua, pekerjaannya tidak mengganggu daripada takaza agama. Sewaktu-waktu dipanggil Nabi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sanggup meninggalkan semua. Ini syaratnya yang bekerja. Kalau syaratnya yang tidak bekerja, pertama ada 3 malah. Boleh kamu tidak kerja, tapi syaratnya 3. Pertama apa? Tidak boleh berharap selain Allah, tidak boleh berharap, tidak boleh meminta selain Allah, dan ketiga bukan nganggur, Pak. Bukan malas, tapi memang waktunya sibuk untuk khidmat kepada agama. Orang-orang di Madinah, sekitar Ahl Sufa ini 80 orang, kadang lebih. Dia belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis, khidmat tamu yang datang, Masya Allah, khidmat masjid. Ini perkara-perkara yang dibolehkan dalam Nabi, dan semua itu dibolehkan dalam agama. Ada semua ketika zaman Nabi SAW. Demikian juga sekarang ini Tuhan mulia. Maka setelah sahabat meluangkan masa, baru yang ketiga tahapannya menghidupkan amal masjid. Pertama membuat bangunan masjid, yang kedua meluangkan masa untuk masjid, dan yang ketiga menghidupkan amal masjid. Ada Pak, ini ada bangunan pabrik ini, factory. Kok nggak ada orang yang meluangkan masa untuk pabrik? Bagaimana bisa produksi, Pak? Nggak akan bisa produksi. Pabrik gula tidak akan memproduksi gula. Karena apa? Yang meluangkan masa, yang bekerja di situ tidak ada. Yang mengusahakan, memikirkan tidak ada. Bagaimana bisa produksi pabriknya? Walaupun bangunannya besar. Demikian juga masjid, Tuhan mulia. Masjid inilah pabrik perusahaan kebaikan. Dari masjid inilah berita-berita baik akan keluar. Amal-amal kebaikan akan keluar. Wujudnya keadaan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Pertolongan Allah akan datang dari mana? Dari masjid. Maka orang-orang dolar Islam, dia tahu keadaan masjid, power of the masjid, maka dia jauhkan umat ini daripada masjid. Sehingga masjid cuma tinggal bangunan, kemewahan, kemegahan, tapi amal kosong, Tuhan mulia. Orang yakin pada amal di luar masjid daripada amal di dalam masjid. Nah, amal masjid ini ada 4 perkara. Apa itu? Pertama, dakwah ilallah. Adanya pembicaraan tentang keagungan Allah, mengajak manusia bagaimana bisa dekat kepada Allah, bisa kenal kepada Allah. Membawa manusia yang jauh dari Allah bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dakwah.
Baru yang kedua adanya taklim wa ta'alum, usaha untuk belajar mengajar. Nah, bagaimana hukumnya dagang, bagaimana hukumnya menikah, keluarga dan sebagainya, ini dengan taklim. Maka orang bila dakwah iman akan datang dengan taklim, dia akan yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru zikir ibadahnya akan ada ruh. Karena apa? Amalnya sudah sesuai dengan contoh Nabi, niatnya sesuai dengan hatinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan amal semata-mata mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalnya ada ruh. Lah amal seseorang ada 3 perkara, ada yang gambar amal, bentuk amal, dan hakikatul amal. Kalau cuma gambar singa, tahu ini singa luar biasa, tapi anak kecil ketawa-ketawa di depannya karena apa? Berubah gambar saja. Yang kedua yang bentuk singa, wah ya, ditumpahi Pak sama orang. Dinaiki sama anak-anak. Ini loh singa, Masya Allah. Tapi kalau singa betulan Pak, ada roh, gimana Pak? Jangankan anak kecil, orang dewasa aja dengar suaranya belum ada singanya sudah lari. Nah kita kenapa orang Islam sekarang ditertawakan, dilecehkan, dianak birikan, Masya Allah, dikambing hitamkan, karena apa? Amal orang Islam tidak ada roh dalam agama. Sehingga pertolongan Allah tidak datang. Lah roh dalam amal inilah asbab adanya dakwah dan taklim tadi, usaha taklim. Baru yang keempat, kalau sudah doa dan zikirnya amalnya bisa mendatangkan pertolongan Allah, maka dia tidak akan berhajat lagi pada manusia, pada makhluk. Dia hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa dia berkhidmat kepada umat. Memberikan kebaikan, dia sendiri mengambil kebaikan dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat hajatnya selesai, dengan doa hajatnya selesai. Sehingga zaman sahabat itu Pak, ada satu sahabat datang ke Madinah, baru masuk Islam, terus anaknya meninggal. Yang masih kecil, karena anaknya taruh di masjid, yang ibunya taruh di rumah. Suatu ketika acara pengebumiannya mau diselesai, mau dimakamkan, maka Rasul tanya, ini anak siapa? Ini dari ada ibu datang ke sini untuk belajar Islam. Nah ibunya sudah tahu belum? Oh panggil dia. Setelah dipanggil, maka dia doa pada Allah, ya Allah, jangan sampai kaumku tahu kalau anakku meninggal asbab saya masuk Islam, sehingga melecehkan saya, menghina saya. Gitu, kamu baru masuk Islam, apa akibatnya anakmu mati sekarang? Jangan sampai terjadi begitu ya Allah. Dengan sholat 2 rakaat, asbab doa dan tangis dia, maka anaknya sempat hidup lagi sampai dewasa. Masya Allah. Asbab apa? Amalnya. Ini bukan Nabi Pak, orang baru masuk Islam. Karena apa? Ada ruh dalam amal. Maka kita di sini pun sama-sama usaha untuk menyempurnakan amal masjid. Nah di rumah pun begitu. Ini rumah ini bagian dari masjid. Frekuensinya harus sama. Apa yang ada di masjid, itulah yang ada di rumah kita. Sehingga dulu zaman sahabat, dari rumah-rumah mereka keluar hafid-hafid Quran, mu'alimin, mujahidin, Masya Allah. Orang-orang itu buatin korban yang besar daripada rumah-rumah, daripada agama. Keluar bukan dari madrasah atau universitas Pak, tapi keluar daripada rumah mereka. Masya Allah. Karena hidup rumah ini amalnya sebagaimana suasana masjid. Rumah kosong dari kebendaan tapi penuh dengan amal agama sebagaimana amal di masjid. Sahabatnya ketika tahu amalan di masjid, dia sampai mendengar daripada Nabi, maka datang pada keluarganya, dikumpulkan anak istrinya, disampaikan apa yang dia dengar daripada Rasulullah. Apa amalan di masjid, maka dia buat di rumah dan mencontohkan pada istri anaknya, sehingga amal di rumah sama dengan amal di masjid. Sehingga Rasulullah bilang bahwa jannati itu bukan karena di rumah penuh dengan fasilitas Pak, tidak. Rasulullah kalau berdiri kepalanya mentok sama ini atap, kalau tidur pun kakinya keluar dari kamarnya, Masya Allah. Nggak ada magic jar, nggak ada kulkas Pak. Tapi bilang bayati jannati, rumahku surgaku. Karena apa? Karena hiduplah amal agama. Hidupnya amal agama di rumah ini membuat ketenangan dalam hati. Insya Allah ya. Tapi kalau kita menjauhkan diri kita daripada agama, Allah Subhanahu wa taala mengancam sama kita. Wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah akan berikan kita ini kesempitan hidup walaupun kita punya fasilitas banyak sekali di dunia ini. Kekayaan, harta, istri cantik-cantik bukan 1 Pak, 3 cantik semua. Tapi kita mau bunuh diri Pak. Masya Allah. 1 tenggar terus apalagi 3, malah dicincang kita orang ini ya lah. Karena apa? Belum wujudnya agama.
Maka kita niat sama-sama belajar meluangkan masa, menghidupkan amal masjid dan rumah kita sebagaimana di zaman Nabi SAW dan sahabat. Semua sedia insyaallah Pak ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Syekh. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh Syaifuddin Hidayat. Umat Nabi bukan saya. Oke, umat Nabi atau hamba Allah. Ya. Kayak orang Sunda ya, pakai teh hidayatnya. Ya, Masya Allah. Oke, siaran langsung dari Masjid Jami Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Ini kita sedang berada di auditorium kayaknya. Saya tunjukin sedikit ya. Ini di tembok-temboknya bagus karena apa? Ada poster-poster tentang Islam. Ini poster-poster tentang Islam. Kenapa? Iya. Anak-anak. Ini what is Quran, ya penjelasannya. What does Islam protect women from violence? What did Muhammad become messenger of God? What Muslim believe? What Muslim think about Jesus Christ? Ya, tuh ini sedikit penjelasan untuk orang-orang Amerika. Poster penjelasan sangat singkat sekali. Ya, Hus Allah, nanti ada ini penjelasannya. What does Islam say about wife and husband? What are the 5 pillars of Islam? What are the 5 pillars of Islam? Tentang sholat, tentang Kristen, tentang ngurus orang tua, keluarga, tentang Yesus. Dan ini 4 olahraga juga. Ya, cek keluar. Ya, sedikit ya. Sekali lagi saya masuk ke dalam. Nah, ini kurang lebih. Tuh ini Masjid Jami Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Ya. Sin City, tempat judi, tempat entertainment, tapi masih ada ada masjid kalau tidak salah sekarang ini ada sekitar 7-8, malah ada yang bilang 10 masjid di Nevada atau Las Vegas ini. Satu namanya Saiful Bait Center, itu kalau nggak salah orang Syiah punya ya. Satu orang Syiah punya, yang lainnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, saya akan tunjukkan Masjid Jami. Ini menaranya. Nah, itu kita kemarin berada di Masjid Tauhid namanya. Masya Allah juga masjidnya luas sekali. Nah, ini Masjid Jami' ya, tulisannya Jami'. Biasanya kalau di Indonesia itu pakai ain dia, Jami'. Ya. Tuh di atas itu ada bulan bintang, mungkin nggak kelihatan itu bulannya, kecil. Nah, ini keadaan di sekitar. Ya, ini jauh dari, sekitar 10 menit dari pusat keramaian. Pusat keramaian di Las Vegas ya, agak sedikit keluar ini.
10 menit 15 menit. Ya, ini Masjid Jami ya. Untuk teman-teman di Indonesia atau di Timur Tengah ya, Las Vegas itu berada di Nevada. Nevada itu nama state-nya ya. Karena banyak yang salah paham bahwa Las Vegas itu berada di California ya. Bukan di California. Las Vegas itu berada di Nevada nama state-nya. Dia gurun pasir ya. Nah, ini keadaan sekitar ya. Tuh, seperti ini. Ini luas sekali. Saya mau lewat ke belakang ini. Ya. Tuh, ini sampai ke sana itu parkirannya. Masya Allah, tuh sampai ke sana. Ini bisa dibuat 3 masjid tuh masih cukup ini. Tuh, sampai ke sana itu. Luas sekali. Sampai ke belakang. Nah, ini di belakangnya ada sekolah juga ini. Ada sekolah dia. Kita mau ke Masjid Tauhid lagi. Oke. Oke ya, guys, teman-teman semua. Kita ada sedang tablik akbar safari dakwah cuma 2 hari kok, tapi teman-teman itu dia 4 bulan tablik akbarnya, 4 bulan keliling Las Vegas, keliling Amerika, sebagian dari kota Malang, ada juga kadang-kadang dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan ya, untuk tablik akbar dakwah safari di Amerika. Sekali lagi tuh laporan dari Masjid Jami Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat walafiat, panjang umur yang barokah untuk dulur-dulur semua. Mangga, ketemu lagi.